suasana awal tahun baru. Maka dari itu, jadikanlah awal tahun baru ini tahun kebangkitan kita semuanya, tahun kejayaan kita semuanya, dan tahun kesuksesan kita semuanya, Bapak dan Ibu. Dan persiapkan diri Anda, persiapkan mental Anda, karena hari ini Bapak dan Ibu akan belajar kepada top leader, yaitu Crown Agensi Indonesia, Bapak dan Ibu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di acara Crown Agensi Roadshow Kota Bekasi, Bapak dan Ibu. Baik, perkenalkan, nama saya Endro. Alhamdulillah, hari ini saya dipercaya oleh para panitia untuk memandu acara yang sangat luar biasa, Bapak dan Ibu. Maka dari itu, berikan tepuk tangan terbaik Anda kepada para panitia, Bapak dan Ibu. Dan juga berikan tepuk tangan kepada dua orang tampan operator kita, Bapak dan Ibu. Dan tak luput juga berikan tepuk tangan terbaik kepada Anda semuanya, Bapak dan Ibu. Karena Anda adalah orang-orang pilihan. Mana dulu nih yang paling jauh? Purwakarta. Wow, berikan tepuk tangan Purwakarta, Bapak dan Ibu. Dari Purwakarta. Ada lagi yang jauh? Subang, ada Subang? Bali. Bali, mana Bali? Pembicaranya dari Bali, Bapak dan Ibu. Jakarta, ada Jakarta? Mana Jakarta? Berikan tepuk tangan, Bapak dan Ibu. Depok, mana Depok? Ada Depok? Bogor, ada Bogor? Berikan tepuk tangan buat Bogor. Mana lagi? Karawang, mana Karawang? Goyang Karawang. Ada lagi yang belum disebut? Mana? Apa? 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 Tuan rumah Bekasi. Oh, luar biasa. Berbagi kota hadir di ruangan ini. Tentunya saya pengen sapa semangat Anda dulu. Setuju? Karena saya yakin dan percaya orang yang hadir di sini adalah orang yang sudah bergabung di bisnis 3i. Setuju? Saya tes sebelah kiri dari saya ke sini nih. Bapak yang sebelah kanan, Ibu diem ya. Apa kabar? Siapa kita? Bangkit lagi. 99%. 99%. Yang sebelah kanan dan saya, apa kabar? Siapa kita? Bangkit lagi. Semuanya, apa kabar? Siapa kita? Bangkit lagi. Saya Crown. Oke, tepuk tangan untuk Anda semuanya, Bapak dan Ibu. Wow, luar biasa Bekasi. Awalnya saya masuk ke sini dingin, sekarang hangat. Kenapa? Karena kebakar semangat Anda, Bapak dan Ibu. Luar biasa. Bapak dan Ibu tidak terluput pula bahwa Anda di sini, Anda hadir di sini tentunya dari dukungan dan dorongan para leader-leader Anda. Setuju? Saya yakin dan percaya leader-leader Anda adalah leader-leader yang komitmen, leader-leader yang antusias. Dan salah satunya beliau adalah orang yang mendukung total kesuksesan Anda di bisnis 3i Network Indonesia. Maka dari itu sekali lagi berikan tepuk tangan kepada leader-leader Anda. Dan saya akan tampilkan leader-leader Anda untuk naik di atas panggung. Setuju? Maka dari itu, mari kita bangkit berdiri Bapak dan Ibu dan berikan tepuk tangan kepada para leader. Saya panggil dari Brown Above. Untuk Brown Above, untuk Silver Against Above, untuk Gold Platinum. Boleh maju ke depan. Berikan sekali lagi tepuk tangan terbaik Anda kepada para leader yang sangat luar biasa. Para leader yang antusias. Untuk siapapun yang berposisi Gold, siapapun yang berposisi Gold, Silver, Gold, Platinum,
Salam sejahtera buat Anda semua. Saya mewakili para leader. Siang hari ini kami para leader berkomitmen tetap akan maju seiring waktu. Tidak akan pernah melemah, ragu, apalagi menyerah. Tetap fokus pada satu titik. Berjaya bersama 3i Network Indonesia. Dan hiraukan omongan dari luar. Yakin bahwa segala sesuatu yang dimulai dengan niat baik akan berbuah kepada kebaikan. Siap dan berani bangkit bergerak mengejar impian dan harapan. Siap dan berani wujudkan visi misi 3i Network Indonesia di demi Allah yang Maha Kuasa. Kami siap action. Bangkit lagi. Boleh foto dulu dokumentasi? Boleh dipoto dulu? Sekali lagi, berikan tepuk tangan terbaik Anda kepada diri Anda, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu siap belajar? Bapak dan Ibu, ya hari ini kita akan belajar kepada sosok orang yang sangat luar biasa. Seseorang yang sudah membuktikan keberhasilannya di bisnis ini, Bapak dan Ibu. Dan luar biasa sekali, pembicara ini datang jauh dari sana, dari kota Bali, spesial untuk Anda semuanya, Bapak dan Ibu. Dan luar biasanya, beliau sudah membuktikan untuk mencapai posisi Crown Agency membutuhkan waktu yang sangat cepat, kurang lebih 2 tahun 7 bulan, Bapak dan Ibu. Luar biasa sekali. Dan jaringan bisnis beliau bukan hanya di Indonesia saja. Jaringan bisnis beliau sudah sangat menyebar ke seluruh Indonesia dan bahkan ke luar negeri. Dikit demi sedikit impian-impian beliau terwujud. Sudah mempunyai kendaraan yang layak, mewujudkan impian rumah cash senilai 5 miliar 3 lantai dari bisnis 3i Network itu. Dan bukan hanya itu saja, Bapak dan Ibu. Dengan sentuhan beliau, dengan komitmen beliau, banyak jaringannya terbukti mencapai posisi-posisi yang sangat luar biasa. Maka dari itu sekali lagi saya katakan, pastikan Anda siap belajar. Anda siap belajar. Anda siap belajar. Mari kita bangkit berdiri dan berikan tepukan terbaik Anda kepada Crown Agency Indonesia alias Wiro.
berlari sejauh 1 mil dalam kurang dari 4 menit. Jika ada orang yang mampu berlari sejauh 1 mil dalam kurun waktu tersebut, pasti akan ada kerusakan dalam organ tubuhnya. Nah, akhirnya di tahun 1960, di saat banyak atlet-atlet yang percaya akan hal itu dan tidak semua atlet ya, dan bahkan atlet-atlet tersebut tidak ada yang berani untuk berlari sejauh 1 mil. Dan di tahun 1960 ada seorang mahasiswa yang bernama Sir Roger Bannister yang tidak percaya hal itu, Bapak Ibu sekalian. Dia mencoba untuk menembus titik psikologi itu dan dia mencoba untuk berlatih untuk menembus berlari sejauh 1 mil kurang dari 4 menit. Dan hasilnya beliau bisa berlari sejauh 1 mil tersebut. Dan tidak terjadi apa-apa dalam dirinya. Dan akhirnya peristiwa itu memecahkan mitos yang telah ada. Dan lebih dahsyat lagi, 1 tahun kemudian sejak kejadian Sir Roger Bannister, ada 139 orang yang mampu berlari gara-gara si Roger Bannister ini bisa menembus titik psikologi itu. Padahal sebelumnya tidak ada orang yang bisa, Bapak Ibu. Bahkan di tahun ketiga ada kurang lebih dari 500 orang yang mampu berlari sejauh 1 mil kurang dari 4 menit dan tidak terjadi apa-apa gara-gara seorang Sir Roger Bannister. Artinya apa? Hari ini Anda melihat ada seseorang atau orang anak muda dari Bali yang berhasil menjadi seorang crown agency. Artinya kalau saya bisa, kira-kira Anda pasti bisa? Anda melihat sudah banyak sekali contoh-contoh orang yang berhasil di BC3 Network. Jadi ini merupakan sebuah contoh yang akan memberikan definisi bahwa kalau dia bisa, kenapa saya tidak bisa? Kalau saya bisa, kenapa Anda tidak bisa? Ya. Nah, semua itu tergantung pada sebuah mindset saja, Bapak-Bapak sekalian. Banyak orang yang mengerjakan bisnis 3 Networks. Ada yang berpenghasilan ratusan ribu, ada yang berpenghasilan ratusan juta, ada yang berpenghasilan puluhan juta, bahkan ada yang tidak berpenghasilan atau gagal di bisnis ini. Nah, setelah dicek atau diteliti, ternyata yang membedakan adalah dari cara pandang mereka masing-masing. Sudut pandang mereka saja. Cara mereka melihat bisnis 3 Network ini seperti apa. Nah, itu yang membuat mereka berbeda-beda hasilnya dalam menjalankan bisnis 3 Network ini. Nah, berbicara tentang cara pandang, itu akan mempengaruhi tentang bagaimana sikap mental kita dalam menjalankan bisnis 3 Network ini. Dan hari ini, sesuai dengan tema kita ya, yaitu transformasi mental. Dimana kita harus mentransformasi mental kita untuk bisa membuat sebuah gebrakan baru, terutama di masa pandemi COVID atau di krisis seperti ini. Dan saya sangat yakin dan percaya kemarin kita baru pemanasan. Dan sekaranglah saatnya kita mulai berlari kencang menembus batas. Saya Arya Wirajaya, latar belakang saya sarjana teknik sipil. Dan izinkan hari ini saya untuk men-sharingkan sebuah pengalaman saya lah ya, yang mungkin nanti akan menjadi manfaat buat Bapak Ibu menjalankan bisnis 3 Network ini. Saya tidak bermaksud untuk mengajari Anda semua. Kita sama-sama belajar, bahkan orang yang paling banyak belajar hari ini adalah saya sendiri. Karena melihat semangat Anda, antusias Anda, ini yang saya akan bawakan bekal dan saya akan bagikan kepada tim-tim saya di Bali bahwa masyarakat Bekasi, tim-tim Bekasi luar biasa. Auranya luar biasa ya. Nah, Bapak Ibu, siapa yang pernah jalankan bisnis jaringan sebelumnya? Ya, nggak usah malu-malu. Oke, ya. Siapa yang pernah berpikir bahwa bisnis jaringan itu pasti jenuh? Pasti jenuh lah gitu ya. Dulu semangat besar, nanti pasti sepi gitu. Oke, ada berapa juga ya? Nah, dari pengalaman saya berbisnis jaringan, Bapak Ibu ya. Tapi berbisnis jaringan nggak pernah sukses, gagal terus. Tapi saya banyak belajar di situ. Saya berbisnis jaringan sejak kelas 1 SMA. 1 SMA, waktu itu saya berbisnis jaringan kosmetik ya. Depannya O, belakangnya Reflame gitu ya. Nah, jadi di sana saya banyak belajar, membangun impian, bagaimana untuk berjuang gitu ya. Dan saya juga pernah berbisnis asuransi, juga gagal juga gitu ya, dan akhirnya terjerat di bisnis money game dan akhirnya gagal juga. Dari semua bisnis yang saya jalankan cuma satu yang berhasil, yaitu 3 Networks ya. Kira-kira orang yang bergabung di bisnis baru ini mereka pasti sukses nggak?
ada yang sukses, ada yang gagal juga Bapak Ibu. Jadi tidak menjamin pada saat bisnis baru itu Anda bergabung, Anda pasti sukses, tidak menjamin. Ada yang sukses, ada yang gagal. Oke, Pak, ada. Oke, lanjut. Iya, oke, lanjut. Ya, mantap. Nah, baik, Bapak yang pertama dan yang terakhir tetap di sini. Bapak Ibu yang lain, terima kasih partisipasinya. Silakan kembali ke tempat. Oke, kita berikan kelas. Oke. Nah, ini dia juaranya. Ya, kita mau gerakan terakhir tadi. Gimana, Pak? Maraton. Yang benar seperti ini, Pak. Resep bisnis. Yang pertama, bisnis itu bisnis. Banyak orang gagal karena tidak bisa memisahkan antara pertemanan atau persaudaraan dengan bisnis. Hal ini malah bisa membuat bisnis Anda menjadi bermasalah. Anda bisa saja berbisnis dengan siapapun, tapi Anda harus bersikap sama terhadap siapapun dalam hal kemitraan membangun tim bisnis. Bisnis itu nggak bisa digampangin. Bisnis itu kejam. Agar bisnis Anda bisa berkembang secara natural dan sehat, Anda harus berani tegas. Terima kasih. Oke, luar biasa. Kita berikan aplaus untuk resep yang pertama ya. Nah, saya bisa simpulkan resep yang pertama yaitu leader yang baik belum tentu benar. Tapi leader yang benar sudah pasti baik, Bapak Ibu teman sekalian.
Keempat adalah mengelola manusia. Bisnis itu bukan hanya kita melakukan apa-apa, bukan cuma bagaimana Anda mencapai target-target yang sudah ditentukan. Bisnis itu hanyalah alat dan itu benda mati. Yang menghidupkan bisnis adalah manusianya. Kita berbisnis mengelola manusia, apapun bisnisnya. Memberikan motivasi, memberikan ilmu, keterampilan, pengalaman, dan banyak lagi. Jadi buatlah organisasi bisnis Anda selalu menyenangkan, dirindukan, dan produktif. Selama Anda bisa membantu tercapainya impian-impian tim Anda melalui bisnis 3i Networks, maka bisnis Anda akan bertumbuh dengan cepat. Oke, luar biasa. Kita berikan aplaus untuk resep yang keempat ya. Kita bangun manusianya terlebih dahulu, maka bisnis Anda akan terbangun. Ya, fokus Anda di sini adalah bagaimana ketika ada orang-orang yang bergabung di bisnis Anda pikirkan dan Anda lakukan gimana caranya orang-orang itu bisa melakukan bisnis ini dan orang itu menjadi leader-leader berikutnya. Terima kasih untuk waktunya. Bisnis itu habitat. Manusia belajar sangat cepat dengan meniru karena ibu itu berkumpullah dengan yang lebih sukses, lebih soleh, lebih santun, lebih sehat, lebih bahagia adalah strategi yang benar untuk meraih kesuksesan. Orang sukses itu caranya kuat, memancarkan kemakmuran. Teruslah berinteraksi dengan mereka baik secara langsung maupun tidak langsung. Aura itu akan menular cepat, apalagi jika tim Anda juga berada dalam frekuensi yang sama, makin mantap. Oke, luar biasa. Kita berikan aplaus untuk resep yang ke-8. Ya. Selalu berada dan menciptakan lingkungan yang mendukung kesuksesan. Karena di bisnis jaringan Anda menjadi seorang leader, Anda akan menjadi figur otoritas atas tim Anda.
Kenapa saya katakan seperti itu? Karena latar belakang beliau dulunya hanyalah seorang security atau satpam, Bapak Ibu. Tetapi luar biasa, di tahun 2014 di bulan Januari, beliau memutuskan bergabung di bisnis ini. Dengan keseriusannya, dengan komitmennya, dengan impian yang besar, hari ini beliau mencatat sejarah dalam hidupnya. Dan hari ini beliau sebagai Crown Agents Indonesia, Bapak dan Ibu. Impian demi impian beliau sudah diwujudkan. Beliau sering jalan-jalan ke luar negeri gratis dari bisnis 3i Network, Bapak dan Ibu. Beliau sudah mempunyai rumah, sudah mempunyai kendaraan yang layak, dan sudah membahagiakan orang-orang yang beliau cintai. Dan bisnisnya beliau bukan hanya di Indonesia saja. Bisnisnya beliau bahkan sampai ke luar negeri sudah banyak sekali. Dengan konsistennya, dengan tangan dingin beliau, sudah banyak membantu banyak orang di jaringan beliau, Bapak dan Ibu. Sudah banyak tercipta leader hebat, Bapak dan Ibu. Maka dari itu, kita sama-sama belajar apa yang nanti bisa beliau sampaikan agar bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Setuju? Maka dari itu, sebelum saya panggil beliau, mari kita simak video berikut ini. Ada dananya dikeluarin di mana, udah saya jawab dari kemarin. Saya tanya lagi Bu Meli, akhirnya ada jawaban. Bapak dan Ibu, itulah perjalanan saya. Tapi karena banyak ya di lapangan tadi, kendala dan sebagainya tadi akan membuat kita bangga. Betul. Sekarang mau ketemu sama saja, apa saja, mungkin leader besar, ayo kita ketemu. Kalau perlu, ayo sama-sama buktikan penghasilannya berapa. Pasti kalah ya kan? Hitung-hitung begini, nerimanya sebulan di atas 300 juta lah. Hitung-hitung begini, kerjaannya apa? Kerjaannya Sabtu Minggu, satu hari dibayar 10 juta, rawat burung. Baik Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri dan berikan tepukan terbaik Anda kepada Crown Agents Indonesia, Bapak Santo. Luar biasa, terima kasih, silakan duduk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sejahtera buat kita semuanya. Yang pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, sehingga kesempatan kita hari ini mudah-mudahan kita perjuangkan kesempatan Anda untuk menjadi Crown. Ya, kita perjuangkan habis-habisan, bangkit lagi, bangkit lagi. Di tahun 2022, 2023, 2024, Anda akan jadi Crown baru. Hari ini adalah hari yang sangat luar biasa, hari spesial buat saya. Karena upline saya, leader saya baru pertama kali ini turun ke Bekasi.
Kron 001 udah kron, baru turun 1 kali, bayangin. Artinya apa? Ya artinya saya dan Anda ini berjuang habis-habisan, tapi bisa juga jadi kron, betul tidak? Hah? Dan ini ada juga proslen saya yang luar biasa, ilmunya luar biasa. Kronnya cepat, 2 tahun 7 bulan. Saya 3 tahun 6 bulan. Selisih 9 bulan. Padahal gabungnya duluan saya, kronnya duluan dia. Gimana nggak iri saya? Gabungnya belakang kron duluan. Tapi saya tidak masalah. Yang jelas nanti akhir-akhirnya ujung-ujungnya akan sudah kron, betul tidak? Kalau sudah kan nggak akan kemana-mana, betul tidak? Bisa kita kejar, betul tidak? Ternyata tahun 2017, tepatnya di bulan Agustus, saya kejar sama-sama jadi kron agensi. Yang pertama apa? Ayo, lupa ya? Ayo, lupa ya? Duplikasi, betul tidak? Duplikasi coba, kita bayangkan duplikasi dari level 10 aja sampai terakhirnya sudah hilang semuanya, betul tidak? Ya nggak? Padahal gampang banget duplikasinya. Menjadi seorang kron, kita harus berjuang secara optimis, betul tidak? Komitmen, antusias, betul tidak? Bapak Ibu, di ruangan ini semuanya sudah bergabung dengan TKI, betul tidak? Ada calon Bapak punya calon kan? Nggak ada kan? Iya, kalau kita sudah bergabung dengan TKI, tujuan kita yang paling akhir jadi apa? Jadi apa? Jadi kron itu nggak gampang, Bapak Ibu, susah. Maka dari itu kita beruntung sekali karena hari ini kita kedatangan founder 3i Network Indonesia. Baik, untuk mengenal beliau lebih jauh, mari kita simak video berikut ini. Three-Eye Network berawal dari sebuah harapan untuk menggapai mimpi, merajut tali persaudaraan menuju hidup yang berarti. Walau rintangan datang silih berganti, kita tidak pernah berhenti. Three-Eye telah menjadi bukti atas kegigihan sebuah komitmen yang tinggi. Three-Eye harapan kita semua yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara sebagai lambang peduli dan bukti dasar. Melangkahlah dengan hati nurani dan penuh percaya diri. Bulatkan tekad, teguhkan visi, rapatkan barisan, satukan kekuatan. Kita ubah tantangan menjadi kemenangan kita bersama. Menyongsong segala yang akan tiba dengan semangat yang membara, berkarya dengan sepenuh daya. Melangkah bersama kita bisa. Baik Bapak dan Ibu, mari kita bangkit berdiri dan berikan tepuk tangan terbaik Anda kepada founder kita, Bapak kami semuanya, Kron Agensi Indonesia, Bapak Quentin. Kelihatannya pada mau foto-foto ya? Ya udahlah, foto dulu lah, ya. Tapi duduk dulu ya, duduk dulu yang rapi, ya. Kayaknya lebih aman foto dulu deh, ya. Soalnya banyak yang foto-foto, mau foto-foto. Tapi duduk dulu, ya. Ntar ada yang foto dari sini, Bapak Ibu semua. Siapa yang punya foto? Ya, silakan. Nggak boleh maju, nggak boleh maju. Panitia bilang, habis acara jangan foto. Ya udah.
udah saya bilang, jadi fotonya sekarang. Saya berjuangin loh. Panitia dulu, boleh Ya. panitia dulu ya Pak ya, untuk panitia dulu foto bareng Bapak. Oh di sini, ayo panitia boleh di sini. Ibu-ibu di bawah. Ya, waduh. Panitia. Bu Eri mana Bu Eri? Dari Bandung soalnya, jangan sampai hilang. Bertiga nutup ya. Kenapa? Bertiga dulu. Ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke. Satu bagian semangat. Cukup. Iya, habis kron. Di bawah saya udah pada kron mau ngapain lagi? Masa kronnya saya suruh duduk, saya yang berjuang, betul nggak? Biar aja kron duduk, betul nggak? Iya. Oke. Ya. Sebenarnya ilmu sukses itu gampang. Tadi Pak Sarno bilang apa? Hah? Nah, mulai lupa kan? Saya kemarin pesan juga sama yang di Bogor. Ilmu itu jangan banyak-banyak, lupa. Mendingan satu ilmu prakteknya 1000 dibanding 1000 ilmu prakteknya 1. Ini masalah. Baru dites Pak Sarno baru turun. Tanya tadi apa yang dipesan Pak Sarno udah bingung. Pak Sarno bilang apa tadi? Presentasi aja katanya. Kalau presentasi ditolak, presentasi lagi, betul nggak? Intinya kan itu, betul nggak? Kata Pak Sarno tadi. Pokoknya presentasi. Kalau ada orang presentasi, kalau nggak ada orang jangan presentasi. Tadi, barusan. Itu aja Bapak Ibu ingat. Pokoknya presentasi ditolak, presentasi lagi. Ya kan? Ditolak, presentasi lagi, udah. Coba kita cari. Kalau ada 1000 orang yang nolak, kira-kira jadi keren nggak? Jadi kan? Ya udah besok cari 1000 orang yang nolak, pasti jadi keren. Kenapa harus bingung? Ini direkam, catat. Besok nggak pernah presentasi, buat apa? Coba. Caranya presentasi seperti apa? Ya belajar sama atlet, betul nggak? Kalau nggak bisa, ya kan? Kalau sudah bisa harus ngajar downline, gitu aja udah. Presentasi gampang kan? Gampang. Itu presentasi gampang. Yang penting caranya presentasi, ditolak presentasi lagi. Emang kenapa ditolak? Emang bisa gempa bumi kalau ditolak orang? Enggak kan? Ya santai aja kata pasar menunggu-nunggu. Ya ditolak presentasi, ditolak presentasi. Ya itu sebenarnya memang yang paling gampang sebetulnya Bapak Ibu semua. Yang tidak presentasi akan menghilang daripada bisnis ini. Betul. Yang rajin presentasi akan tetap lanjut, bahkan jauh lebih sukses dibanding orang-orang yang hanya biasa-biasa saja. Ya, jadi nggak usah pintar-pintar, betul nggak? Karena kalau di kelas itu katanya kalau orang pintar yang ranking, mohon maaf ya kalau ada yang ranking di sini. Ya, soalnya saya sama Pak Sarno itu sama, ya kadang-kadang 20 besar ya Pak Sarno ya, nggak nyampe 10 besar ya. Ya, jadi yang ranking 1, 2, 3 itu kalau di lapangan jarang sukses. Alasannya kenapa? Ya, salah satu kebanyakan mikir, karena dia lebih pintar, dia merasa pintar, betul nggak? Ya, jadi dia maunya dia sendiri gitu kan? Ya, dia merasa pintar, dia nggak mau belajar dari orang lain lagi, sehingga ya sudah lambat. Kalau kita yang biasa-biasa aja kan, setiap orang ngasih tahu, ya kan? Kita dengerin, habis kita dengerin kita praktek, karena kita biasa-biasa aja, betul nggak? Yang dia pintar, oh salah dia ngomong tadi, presentasi harusnya begini, betul nggak? Ya, dia lebih pintar soalnya. Jadi jangan terlalu banyak pintar juga, ya sedang-sedang saja. Oke, Bapak Ibu semua. Ya, saya sebelum lebih lanjut lagi, saya ingin info, ada beberapa info. Yang pertama, saya ingin info kepada Bapak Ibu semua bahwa kalau tidak ada masalah, rencana kita yang seperti banyak leader yang inginkan, produk syariah kita muncul di bulan Maret. Ya, mudah-mudahan ini lagi kita bikin program IT yang kita pacu karena sudah ada izin. Ya, jadi kita tuh harus mengikuti daripada aturan. Ya, karena kita tinggal di Indonesia, hidup di Indonesia,
ikutilah aturan di Indonesia, betul nggak? Ntar supaya keuangannya lancar, jangan sampai keuangannya macet. Ya, jangan ikutin yang tidak ada aturan, ya. Jadi kita ada aturan, jadi bulan Maret ini mudah-mudahan produk syariah kita berjalan, ya. Karinsia, produk syariah yang sebetulnya sudah lama produk ini, cuman di 3i kita akan jalankan di bulan Maret ini. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan produk unit link. Ada yang dengerin demo-demo? Hah? Pada dengar? Yang di demo apa sih? Hah? Ya, sebetulnya yang di demo memang kedengarannya unit link. Saya ingin kasih tahu kepada Bapak Ibu semua, ada papan tulis ini supaya lebih jelas. Mungkin ada sebagian kemarin saya ada bikin voice record aja, cuman ya ada sebagian jelas, ada sebagian tidak, ya, sambil buat bahan yang lain. Saya ingin jelasin gini, yang demo itu sebenarnya dengan pengalaman saya di bisnis asuransi, memang saya sebelumnya punya polis di 3 perusahaan yang berbeda. Sebelum saya di 3i, di CHR punya 3 polis di perusahaan yang berbeda. Dan ada salah satu pembayaran yang sudah saya lakukan selama 10 tahun. Ya, selama 10 tahun ada kesehatannya, ada asuransi jiwanya, ada investasinya, kurang lebih seperti itu. Ya, itu saya sudah bayar selama 10 tahun. Ada nilai tunainya tidak? Ada, kecil. Ya, kecil. Makanya setelah pengalaman saya dan 2 polis lagi tidak ada kesehatannya saya ambil. Jadi pada waktu di 3i saya sudah tahu membedakan jika ada kesehatan terjadi seperti ini, jika tidak ada kesehatan terjadi seperti ini. Makanya pada waktu itu saya ambil keputusan, ya saya putuskan bahwa kita tidak menjual yang namanya kesehatan. Kita fokus kepada nilai tunai sebetulnya Bapak Ibu semua. Ya, kita fokus kepada pertanggungan jiwanya saja supaya lebih enak juga, lebih simpel juga, duplikasinya lebih gampang juga. Karena kita bisnis networking, betul nggak? Lebih gampang. Tapi kalau ada kesehatannya ribet juga duplikasinya, ya. Dan orang banyak komplain juga ternyata di lapangan untuk kesehatan. Dan kenapa orang tidak ada nilai tunai tadi? Mungkin Bapak Ibu kan sama-sama masuk, ya. Kenapa tidak ada nilai tunai? Karena yang namanya kesehatan, Bapak Ibu semua, kalau polis itu ada kesehatannya, biayanya itu mahal. Ingat, rumah sakit dibayar, penyakit kritis dibayar, pingsan dibayar, nggak pingsan dibayar, ya kan? Itu mahal. Pembayaran premi yang kita bayar per bulan itu mahal untuk biaya itunya saja. Kalau itunya mahal, kalau kita bayar misalnya premi kita 3,5, kesehatan kan mahal. Jadi uang kita yang 3,5 itu terkuras untuk membayar biaya kesehatannya. Mana ada investasinya? Makanya hari ini banyak orang yang demo karena mereka di lapangan pada salah paham masuk kesehatan, apalagi preminya di bawah 1 juta, ngambil kamarnya VVIP lagi kalau ada sakit, apalah ditawar agennya, apalagi agennya yang mementingkan bonus, ya kan? Di-fullin untuk apa? Mengambil kesehatannya besar, mungkin dari alokasi biaya sampai 70%. Ditambah lagi biaya akuisisi di perusahaan tersebut, kadang-kadang tahun pertama 100%, tahun kedua 80%, biaya akuisisinya tinggi sekali. Sehingga itulah yang menyebabkan di lapangan hari ini ada orang demo unit link dan tidak punya nilai tunai. Paham? Kalau di 3i beda kan? Ya, beda kan? Di 3i hanya jiwa, betul nggak? Hanya jiwa, biaya asuransinya kecil. Memang kita harus bayar sih biayanya, ada biayanya kecil tapi kalau ada kesehatan yang ditanggung itu besar Bapak Ibu semua. Saya pastikan kalau ada kesehatannya tidak ada nilai tunai kita seperti hari ini. Yes. Mantap. Ditambah lagi pada saat kondisi ekonomi tidak menentu seperti ini, keadaan COVID seperti ini, pandemi seperti ini, banyak sekali harga saham anjlok dan turun hari ini Bapak Ibu semua.
ya yang di luar sana kan. Tetapi di CAL dengan kepiawaian daripada manajer investasi kita, NAB nilai sahamnya naik beberapa. Ini sebenarnya, ini bedanya, ini poinnya sebenarnya. Tapi ingat, kita naik ya hari ini naik, tapi kadang-kadang besok bisa turun juga gitu. Jadi jangan heran, kenapa turun gitu kan? Iya, jangan takut juga, karena juga kita investasi seperti itu. Kalau Bapak Ibu memang tidak mau rugi, seperti saya, Pak Sarno, Pak Ajak semuanya, kita betul nggak mau rugi. Pak Rawa apalagi nggak mau rugi dia. Jalankan bisnisnya secara maksimal. Iya, kita nih tambang-tambang nggak mau rugi nih, nggak mau rugi nih, ya. Nggak tahu kalau tambang Bapak Ibu kalau mau rugi ya, saya nggak tahu. Yang mudah-mudahan yang kumpul malam hari ini semuanya tambang-tambangnya nggak mau rugi kan? Kalau nggak mau rugi, jalankan bisnisnya. Caranya gimana? Presentasi. Udah duplikasi, presentasi dulu betul nggak? Ya, itu caranya supaya nggak rugi. Ya, presentasi ditolak, presentasi lagi. Itu caranya Bapak Ibu semua, ya. Mudah-mudahan saya yakin dapatkan Bapak Ibu nggak mau rugi. Ya, kalau ada yang komplain, berarti sudah dipastikan dia tidak menjalankan bisnisnya. Yang menjalankan bisnisnya pasti nggak rugi. Sudah dipastikan, ya. Karena konsep ini dari kita, sebenarnya untuk kita. Kan asalkan dari kita masuk kan, ya kembali lagi sebenarnya. Kalau kita jalankan bisnisnya, memang ini konsepnya. Dari awal memang untuk produknya itu sebenarnya kita ambil pada saat nilai tunainya tersebut kan ada nilai tunai hari ini. Pada saat kapan sebenarnya kita ambil? Pada saat kita itu kepepet banget gitu loh. Orang kepepet banget itu mana? Misalnya anak ingin kuliah, pinjam sana susah, pinjam sini susah, kantong kita nggak cukup misalnya, malahan kita nggak cukup, ya sudah kita berarti tarik mungkin nilai tunainya untuk biaya sekolah atau biaya apa yang kira-kira betul-betul mepet. Jangan sampai ada hari ini banyak mitra 3i, lihatin orang pada katanya untung-untung semua, tarikin, masukin ke robot, mati dia. Ada dong, mati. Itu tidak menyanjurkan, itu memang salah jalan, betul nggak? Ini robot udah bergelimpangan hari ini, betul nggak? Kapok lah pokoknya yang masuk robot hari ini. Ya, rasain. Saya udah bilang, ya kan? Saya 5 tahun yang lalu Bapak Ibu tahu, sebelum ada networking hari ini saya kasih tahu nih. Jujur, sebelum ada networking hari ini memang udah jalan 3i. Kebetulan saya jalan kali ada teman tuh, ada teman. Dia bilang, kamu tahu robot nggak? Robot apaan? Bisa kamu beli robotnya. Jadi duit kita taruh, dia bisa jalan sendiri, bisa untung. Yang benar aja lu bilang. Coba kamu nonton, dia bilang. Nonton salah satu ada iklan memang di salah satu televisi swasta ada iklannya. Kebetulan saya nonton, pulangnya ada benar iklan, gue cariin. Ada. Akhirnya, wah boleh juga ya. Masuklah saya beli itu robot. Saya udah beli duluan sebelum ada networking ini. Saya udah coba. Tahu kenapa saya mau coba? Saya pikir nih leader saya mau kasih satu-satu robotnya. Jadi nggak usah presentasi lagi, betul nggak? Iya, rencananya itu, tapi udah mati duluan robot saya. Jadi nggak jadi. Itu. Nah, akhirnya mati itu robot 6 bulan. 6 bulan saya cuekin, saya masukin, ya. Saya masukin 6 bulan. Kok robotnya mati? Nggak jalan lagi. Saya tanya, kenapa? Dia bilang harus di-upgrade lagi, tambah duit lagi, tambah duit bayar robotnya. Gila saya. Akhirnya saya tarik uang. Memang saya coba nggak banyak model. Saya coba baru 10 juta, ya kan? Ngetes doang, dites, ya kan? Saya tes 10 juta. Sudah itu tau nggak tarik duitnya? Sampai 2 minggu baru keluar. Terakhir saya bilang sama marketingnya, untung saya masuk 10 juta. Kemarin rencananya masuk 1 miliar. Nah, udah tuh beberapa setahun dia baru networking sekarang ini banyak jalan robot gitu. Saya di grup silver pada waktu itu betul nggak? Saya cerita itu saya, ya? Udahlah, itu ternyata gue cek ternyata teman yang saya kenal ada cerita lagi. Dia bilang itu main robot itu sejak zaman dia kuliah juga sudah ada robot-robot seperti itu. Cuma kita nggak banyak yang tahu, betul nggak? Karena WA akses kita belum bisa tahu pada waktu itu. Ya,
itu mah udah lama dia bilang dimain-mainin, betul nggak? Ya udahlah, inilah resikonya. Tapi di sini ruangan ini mudah-mudahan tidak ada keluarganya, tidak ada yang kena. Ya, maksudnya orang di luar sana saja. Ya, itu sejarahnya robot di Indonesia. Oke, ya. Jadi kita tidak ada main-main seperti itu, ya, Bapak Ibu semua. Jadi bisnis kita tidur dengan nyenyak, kurang lebih seperti itu. Itu sekilas tentang produk. Yang produk. Ya, pertama tadi syariah, kedua Bapak Ibu kurang lebih paham betul nggak alurnya daripada produk kita hari ini. Yang tadi saya bilang ada kesehatan orang demo. Jadi kalau orang demo itu sebenarnya perusahaan lagi, udah biarkan aja lah. Bapak Ibu nggak usah pusingin. Ya, kita urus perusahaan kita aja. Ya, yang ketiga saya mau kasih tahu hari ini kebetulan kron agensi. Mau jadi kron? Oh, iya. Mau jadi kron? Mau jadi kron? Bangkit lagi! Ini habis makan mengantuk. Oke. Jadi kron itu gini Bapak Ibu semua. Jadi kron itu harus presentasi berapa banyak? 1000. Masa 1000? Harus ditolak orang berapa banyak? Sebanyak-banyak. Ini yang berat-berat pertanyaannya. Ya. Kira-kira ya, yang join itu harus berapa banyak jadi kron? Yang join harus berapa banyak? Pantesan hari ini jadi keren semua. 3 orang join udah jadi keren. Iya. Terbayang nggak kalau jadi keren seperti apa? Kebayang banget nggak? Keren itu. Udah terbayang belum? Hah? Ya. Keran itu gini, saya kalau umpamakan ada gajah yang besar. Coba Bapak Ibu bayangkan di depannya ada gajah yang besar. Bayangin dulu, bayangin gajah dulu sebelum bayangin keran. Ada gajah yang besar, gajah yang besar betul nggak? Iya, kan bukan tikus ya, gajah besar, ya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kalau seandainya kita ingin, memang saya belum pernah makan gajah sih. Bagaimana caranya makan gajah yang di depan yang begini besarnya? Potong-potong ibu. Dipotong kecil-kecil dulu, betul nggak? Oh, kalau ya, saya juga belum ngerasain ya. Yang jelas seperti itu, betul nggak? Kalau binatang yang besar ini dimakan ya dipotong kecil-kecil, betul nggak? Langsung. Ya, seperti lo jadi keran, jadi kecil-kecil. Kecil-kecilnya seperti apa? Nah, kecil-kecilnya seperti apa? Kalau bayangin kron, tapi nggak tahu kecil-kecilnya harus dilakukan seperti apa? Susah. Apa? Elit. Yes. Beri aplaus kepada Bapak Ibu semua. Ini yang Bapak Ibu duplikasikan sebetulnya. Ini strateginya, ya. Bukan berarti setelah Bapak Ibu menjelaskan ini semua jadi kron. Ini strateginya, ya. Cara strateginya. Ya, jadi kron. Ya. Ya, kron. C, kron. Ya. Ini sudah kron atau apa? Oke. Kayaknya maker deh. Gak apa-apa deh. Oke. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Kayaknya bonusnya di belakang tuh agak kecil. Oke, digedein ya. Ini anggap aja jadi kron. Ya, apa-apa. Enggak, bayangin aja. Ya, kron di atas, ya. Mau digedein gitu kan. Ya, pokoknya gini lah. Anggap aja di sini kron. Ya. Jadi keren kan? Memang strategi kita 3 grup.
Bayangin dulu 3 grup. Sebenarnya nggak usah saya tulis juga bisa, betul nggak? Crown itu harusnya 3 grup, betul nggak? Ya 3 grup. 3 grup. Nah, bagaimana tujuan kita semuanya strateginya sampai di crown ini kan? Strateginya kan di sini. Ya tadi dibilang elit kan? Ya. Yang belum jadi posisi tim agensi siapa? Yang belum tim agensi? Wow, banyak ya. Ya udahlah, saya ngajarin tim agensi dulu lah. Tim agensi, ya, tim agensi. Saya singkat TM. TA, tim agensi. Ya, tim agensi. Caranya, Bapak Ibu fokus, ya, fokus setiap jaringan ngajak. Memang ngajaknya 3 boleh, tapi Bapak Ibu kan mungkin sudah ada elit, betul nggak? Tapi belum tim agensi kan? Bapak Ibu fokus antara A, tentu jaringan mungkin B, jaringannya C, difokus. Apa ini? Ya. Pokoknya Bapak Ibu fokus. Mendingan sebentar tadi ya. Bapak Ibu fokus 3 grup ini, grup A, B, C, 3 grup difokus, ya kan? Yang ada 3 grup, Bapak Ibu fokus untuk setiap grup itu mewakili ada 1 orang elit. Jadi kejarin setiap grup, fokusin, mungkin ada 2 orang, 3 orang, tanya mau elit enggak? Kan ada nih, satu grup kan ada beberapa orang, betul nggak? Iya. Satu grup, ya, satu grup, grup A, grup B, grup C. Ya. Ini jangan sampai ngatur loh. Ini yang ngajarin Crown bayar pajak 50 sampai 70 juta. Itu baru pajaknya. Ya. 3 grup, jadi kita fokuskan. Kita kan ada 3 grup, kita fokuskan harus ada orang yang dapat elit di antara grup ini. Ini ada elit, ada elit, ada elit. Pasti kita tim agensi. Pasti. Karena elit berapa? Berapa orang kalau elit? Ngajak berapa orang? Ngajak 5 orang. Ngajak kan 5 orang kan? Ngajak 5 orang, anggap aja fokusin 2 orang dikali 700.000. Berarti 1,4 juta kan? Ini gampang. Fokusin 3 orang dikali 3,5, 350.000. Berarti 1.050.000. Udah. Berarti 2.450.000. Betul gak? Satu elit kan? Nah, berarti ini elit. Tim agensi. Setiap orang yang Bapak Ibu ajak, ya, setiap nih diajak nih, si A nih diajak, tanya A, kamu mau nggak bersama dengan saya kejarin bonus elit? Tanya dia, mau nggak? Ya? Kalau dia mau, kalau kamu mau, ayo. Caranya gimana? Caranya kamu sudah daftar nama tadi yang Pak Sando jelasin. Kita presentasikan. Kalau belum bisa presentasi ya minta bantuan apa? Tapi jangan minta bantuan terus. Betul nggak? Iya, berbulan-bulan, bertahun-tahun upline aja. Nah, itu salah, ya kan? Kalau upline lagi presentasi kita dengerin, jangan ngandalin upline. Ya paling-paling ditemenin upline 2-3 orang presentasi udah. Yang penting sudah ngerti, kita presentasi sendiri, ya kan? Karena upline kan punya jaringan juga, mau dibantu pasien juga dia, betul nggak? Jadi kita kalau mau cepat kita presentasi, kita belajar, ya kan? Tanya si A mau lagi nggak? Mau, ya udah. Tapi tanya si A, dia bilang nggak mau, ya udah nggak mau, kita cari lagi, betul nggak? Fokusin dulu, dia mau apa enggak? Bilang gini, kalau kamu nggak mau, soalnya saya banyak yang nunggu nih, tapi saya prioritas buat kamu dulu nih.
Ya, ngomong sama si B gitu juga, betul nggak? Saya pernah berita sama kamu juga ini. Ya, si C ngomong juga sama, betul nggak? Ini strategi, ini bukan bohong tuh. Ini kan saya bilang tadi apa saya ngajarin strategi jadi kron, betul nggak? Ya, ngomong juga strategi, ya kan? Ya, kalau kamu nggak mau, saya soalnya banyak yang nunggu. Ya, saya fokusin kamu, makanya saya mau bantu kamu supaya kamu cepat jadi elit. Ya, oke. Ya, dia sepakat. Nah, kemudian si A ini kan pasti ada satu juga yang diajak, betul nggak? Kalau kita lagi presentasi kita tahu karena kita ingin fokusin. Siapa tahu dia nggak jadi elitnya, betul nggak? Kita fokusin, kita tanya lagi, kamu mau jadi elit nggak? Nah, sama dengan si A ini. Soalnya A bilang mau jadi elit nih, kamu juga sama elit juga kayaknya. Caranya gimana? Ya udah presentasi lagi. Gitu caranya. Karena kan kalau sudah berarti dia akan membentuk 3 juga kan, elit, omsetnya sudah 7,5, betul nggak? Iya, udah 7,5. Jadi kalau ada 6 orang elit, omsetnya berapa? 6 orang, satu grup kita elit nih, ada 6 orang elit, 6 dikali omset 2,5, berapa? Berapa? 15 juta. Coba 6 dikali 2.500.000. 15 juta kan? Berarti kalau kita ingin posisi bronze, fokus 6 orang elit di setiap grup ini. Fokus 6 orang elit di setiap grup itu. Berarti di grup ini kalau ada 6 orang elit, 6 orang elit, 6 orang elit, pasti posisinya beragensi. Udahlah, kalau dalam posisi berat kan bisa pintar kok. Karena kalau bonusnya makin besar, biasanya otaknya lebih jalan. Ya, jadi capai drone dulu ya. Ya, supaya otaknya lebih encer biasanya. Ya. Kalau enggak, kalau cuma dapat bonus elit, otaknya agak boku memang. Ya, ntar bisa mikir sendiri gitu kan. Ya, udah, jadi betul nggak? Ya, ini sebenarnya strategi ini kan gampang. Berarti kita berpikir yang sederhana saja, betul nggak? Caranya keren seperti itu. Kejar elitnya, udah posisi bronze kan? Nah, tinggal lagi di atas bronze silver ya udah, tinggal banyakin lagi, fokusin lagi, duplikasi lagi, sehingga bisnis ini gampang kelihatannya. Tapi kalau bayangin, keren nih, omsetnya 800 juta, 3 grup 2,4 miliar. Berapa Bekasi ini saya harus ajak, benar nggak jadi Bapak Ibu semua, ya. Jadi jangan bayangin yang besar, bayangin yang kecil. Yang kecil kita selesaikan pasti akan jadi besar. Ya, itu konsepnya, ya. Dan oke, itu yang saya berikan yang ketiga, ya, strategi. Yang keempat sebetulnya jalankan bisnis ini, ya, jalankan bisnis ini. Jalankan bisnis ini. Sebetulnya saya hanya mereview kembali. Kadang-kadang ya mungkin Bapak Ibu kemarin lupa, ya, soalnya banyak dengerin hanya berita COVID, lupa gitu. Ya, bisnis itu seperti apa? Bisnis itu kalau Bapak Ibu ingin betul-betul jalankan bisnis, ada 4 keyakinan yang harus Bapak Ibu miliki. Harus ada 4 keyakinan. Harus ada berapa? Yang pertama, kita harus yakin betul bahwa perusahaan itu jelas. Perusahaan itu ada. Yakin terhadap perusahaan. Yakin terhadap perusahaan. 3i gimana perusahaannya dulu? Yang Bapak Ibu ketahui. Gimana? Kira-kira bisa bangkrut nggak? Jauh, bisa aja tapi jauh banget, betul nggak? Nggak mungkin, betul nggak? Iya, karena kita memiliki grup yang besar. Yakin terhadap perusahaan. Perusahaannya ada, kantornya ada. Kalau ada masalah gampang komplain, gampang penyelesaian masalah apapun, betul nggak? Karena kantornya ada. Jangan sampai Bapak Ibu ikutin bisnis manapun, kantornya tidak ada di Indonesia, mati kalau ada masalah. Saya kasih tahu, bisnis networking itu jahat kalau ada masalah. Saya kasih tahu, ya berdasarkan pengalaman. Kita hidup di Jakarta, di Bekasi, ya.
di Sumatera sana kejadian banyak, ya itu mungkin di sini nggak ada orang Medan nggak? Di Medan sering terjadi. Rumahnya dulu dibakar, tangannya katanya ngeri, dipapain, digantung. Betul, karena di sana tuh galak-galak. Ya, orangnya galak-galak pokoknya. Jangan main-main gitu. Ini yang kita takutkan. Jadi kita yakin perusahaan itu jelas dan ada di Indonesia. Jangan sampai join perusahaannya nggak jelas di Indonesia ada apa enggak gitu loh. Mainnya di website udah ngajak tetangga kiri, ngajak tetangga kanan. Kira-kira kalau ada masalah dia nyari siapa? Gua tanya, nyari kita kan? Nyari leader kan? Iya. Kalau 3i nyari siapa? Kantor aja. Anda jangan cari saya. Kantor ada, kalau kantor nggak ada, Anda perlu cari saya, betul nggak? Kantor ada, jangan cari Pak Sarno. Ke kantor aja ada masalah. Selesai juga nggak? Tidur juga nyenyak. Ini makanya kita harus yakin terhadap perusahaan, jangan main-main hari ini. Ya? Ini main-main aja, ngajak itu, ngajak kiri kan, hajar. Kantor aja nggak jelas, katanya kantornya di Singapura. Singapura bilang ada di Hong Kong, Hong Kong bilang ada di Cina sana kantornya. Mati, bener nggak kalau ada masalah itu? Karena dituntut itu orang yang mengajak. Ya sekarang itu ada pasalnya orang yang mengajak itu kena hukum. Makanya saya nggak mau terlibat. Ya pasal satunya pasti kena gitu kan? Iya. Yang ngajak juga kena gitu. Kalau ada yang menuntut ya syukur-syukur nggak ada yang menuntut sih. Betul nggak kalau ada masalah? Itulah. Jadi kita harus yakin betul ada perusahaannya sehingga kita tidak ada tuntutan di belakang hari. Jadi aman banget. 3i udah pasti aman. Berarti yakin legalitas semuanya nggak usah dijelaskan, pasti 3i. Betul nggak? Aman sekali. Jadi kita punya keyakinan terhadap perusahaan. Kedua, yakin terhadap produk. Tadi saya sudah singgung, yakin terhadap produk kita. Ya, produk kita hari ini sudah terbukti lah, betul nggak? Ya. Yang ketiga, yakin terhadap sistemnya, Bapak Ibu semua. Sistemnya hari ini banyak kelebihan sebetulnya sistem kita, betul nggak? Upline mau jadi downline, maksudnya posisi downline lebih tinggi daripada upline, masalah nggak di sini? Nggak masalah. Di perusahaan yang lain, mana tadi? Video lagi tadi. Ya. Kalau di perusahaan lain, upline-nya lebih tinggi, downline-nya lebih tinggi daripada upline, masalah nggak? Masalah, bonusnya jadi kecil otomatis, Bapak Ibu semua. Jadi persentasenya berkurang. Ya, kalau di 3i itu enak sebetulnya Bapak Ibu semua. Ya, Bapak Ibu downline hari ini, downline melampaui upline di sini. Ya, downline melampaui upline yang nggak masalah juga. Jawab kalau ada. Ya, jadi ya Anda di sini posisi Anda lebih besar daripada upline, nggak masalah di bisnis ini. Kalau divisi yang lain mungkin masalah. Levelnya sampai kedalaman, sampai Bapak Ibu nggak tahu lagi sampai ke dalam tanah. Nggak masalah juga Bapak Ibu semua. Ya, ini sistemnya, ini sistem yang tidak ada dimanapun, betul. Makanya tadi banyak orang yang niru kita kan. Tadi Pak Arya sudah jelasin ya. Yang niru kita itu semuanya PAO, Bapak Ibu semua. Kita pikir perusahaan besar ya kan, niru kita bisa hebat. Ternyata semuanya pada gulung tikar. Tutup semua hari ini, betul nggak? Iya. Mau niru kita nggak bisa. Kita sampai hari ini terbukti kita bisa berjalan, betul nggak? Ya, kita hari ini bentuknya 3 grup. Oke, 3 grup, ya kan? Ya, 3 grup. Oke, sewaktu seandainya 1 grup mati, nggak jalan, masih ada 2 grup. Bonusnya besar nggak? Besar. Mati lagi 1 lagi, masih ada 1 grup. Terima bonus nggak? Masih terima, tapi terimanya di tahun yang kedua. Iya, cukuplah buat bayar premi kalau grupnya besar. Ini cerita grup besar ya. Jangan grupnya cuma 1 hidup, gitu kan? Ini ceritanya besar, tapi 2 grupnya mati, ya udah tinggal 1. Ya udah masih terima juga kok. Hebat kan, masanya mana ada? Coba cari di networking dimanapun. Ya, ini sistem kita Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu jangan bingung. Ya, jadi yakinlah terhadap sistem ini. Jadi Bapak Ibu tinggal jalankan, ikutin apa yang arahan. Bapak Ibu bisa mendapatkan bonus yang kita inginkan sebetulnya Bapak Ibu semua. Ya, yakin terhadap sistemnya. Yang keempat, yakin terhadap apa? Nah, pintar-pintar semua, diri sendiri. Ya, udah dicatat. Yakin terhadap perusahaan. Yakin terhadap produk.
yakin terhadap sistem. Yang keempat, yakin terhadap diri kita sendiri. Jadi yang menentukan sukses itu sebenarnya siapa sih? Bukan apanya. Kalau gagal jangan nyala upline ya. Kalau ada masalah jangan cari upline ya. Ya. Jadi yang menentukan diri kita sendiri. Jadi kalau nggak sukses, kita sendiri sebetulnya Bapak Ibu semua, bukan orang lain. Karena pendukung terbesar daripada untuk orang sukses itu adalah kemauan daripada diri sendiri. Ya, kalau diri sendiri harus memiliki mental apa? Mental keram, mental pantang menyerah, betul nggak? Iya. Gagal, bangkit lagi, bangkit lagi. Iya. Jadi kita harus punya mental. Ya hari ini kita nggak punya penghasilan, mohon maaf penghasilan kecil nggak apa-apa. Yang penting mental kita jangan sampai jatuh mental kita Bapak Ibu semua. Karena kita ingin sukses adalah diri kita sendiri. Iya, banyak orang sukses hari ini bukan berarti dia memiliki banyak uang. Sama, kita semua lahir itu sama mungkin, betul nggak? Iya, tidak bawa apa, tapi kita punya mental yang jauh lebih hebat daripada orang biasa rata-rata Bapak Ibu. Kalau mental saya waktu mulai bisnis ini, saya prospek, nolak, saya tinggalin. Prospek, nolak, tinggalin. Kemudian setelah 1 tahun yang saya prospek itu, Pak kemarin kenapa ya setelah bawa presentasi kok nggak telepon balik? Ya saya bilang kamu kan nggak mau, ya saya tinggalin soalnya saya banyak urusan yang lain juga kalau saya urusin banyak gitu. Iya karena kamu nggak mau. Mengharapkan saya balik lagi telepon. Oh, betul, selamat tinggal, ya kan? Iya, udah. Kecepatan kita itu menentukan kesuksesan kita sebetulnya Bapak Ibu semua. Nggak mau ya sudah, saya ada yang lain kok, ya kan? Nggak mau pokoknya prinsip nggak mau tinggalin. Ya kalau kita banyak daftar nama apalagi, kecuali nggak daftar nama ulangin lagi, betul nggak? Iya, kalau banyak daftar nama, kita prospek aja. Ah itu Bapak Ibu semua. Jadi semuanya tergantung diri kita sendiri. Ya hari ini tergantung diri kita sendiri. Jadi ya, jadi jangan sampai gagal karena upline saya, ya kan? Karena perusahaan lah, yang lain inilah itulah, padahal diri sendirinya tidak action. Ya, jadi ilmu sebenarnya nggak banyak-banyak, yang penting banyak action. Ya, nah semua Bapak Ibu sudah tahu hari ini kalau gagal apapun diri sendiri. Ya. Sebagai penutup saya mau ada cerita, ya, cerita bapaknya Jepang, bapaknya dari Jepang, ibunya dari Jawa, lahirlah nama anaknya Saiki Oragawe. Ya, Saiki Oragawe. Saya kira ini sebenarnya cerita lama, ya. Ini cerita lama, saya hanya ingetin Bapak Ibu lagi, ya. Ya, Saiki Oragawe. Saiki Oragawe ini ingin ngetes kakek yang bijaksana. Ya, kakek ini bijaksana kan, dites. Dia ambillah seekor burung. Nah, semua tahu ceritanya, ya. Dia ambillah seekor burung. Ya, Saiki Oragawe ini dia tes kakek yang bijaksana. Kek, dia bilang, ditaruhin burung ini di belakang. Kek, burung ini hidup atau mati? Dia tes kakek yang bijaksana. Saiki Oragawe, betul nggak? Tes kakek ini. Kakek ini berpikir sebentar. Ini anak ya. Kalau saya bilang burung ini mati, dia pasti langsung dilepaskan. Kalau saya bilang hidup, pasti dicekik. Betul nggak? Nah kan? Akhirnya kakek ini namanya kakek bijaksana, betul nggak? Kakek ini tinggal. Nah, dia bilang, sebetulnya burung itu hidup atau matinya ada di tangan kamu. Ya, ada di tangan anak itu kan? Iya, hidup atau matinya ada di tangan kamu. Sama di sisi ini sebetulnya Bapak Ibu semua. Mati atau hidupnya ada di tangan Anda semua. Kalau Anda nggak action mulai besok, nggak prospek, pasti mati punya. Betul, saya yakin banget.
itu keyakinan yang kelima, yakin masih mati. Benar nggak? Tapi kalau Anda terus jalan, nggak berhenti, jalan terus, prospek terus, presentasi terus, pasti hidup. Hanya pilihannya ada di tangan Anda semua. Terima kasih, sukses buat Bapak Ibu semua. Oke, sekali lagi berikan tepukan terbaik Anda kepada founder kita, Bapak Walter. Oke, silakan kembali Bapak Ibu. Luar biasa ya apa yang disampaikan tadi. Strategi cuma sederhana, hanya elit. Jadikanlah awal tahun ini awal kebangkitan kita semuanya, awal kejayaan kita semuanya, awal kesuksesan kita semua. Setuju? Setuju? Bangkit lagi! Sekali lagi bangkit lagi! Sekali lagi bangkit lagi! Apa kabar? Apa kabar? Oke Bapak Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Go Group! Oke, tepuk tangan buat MC kita yang sangat luar biasa, Bapak Edgar Soekarto. Luar biasa. Dan kami ucapkan banyak terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Selamat sukses buat Bapak dan Ibu semuanya. Hati-hati di perjalanan. Dan sampai jumpa lagi di acara-acara roadshow berikutnya. Dari kami tim panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami akhiri. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.